Biar bisa masuk ke PBB gitu, dan aku ingin banget Mas. Beberapa hal ada target-target yang kemudian akhirnya harus saya sesuaikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasmoro di channel Rio Bagas. Oke, jadi di episode sebelumnya di podcastnya Bagas kan kita udah bicara tentang pemuda berdampak di masyarakat gitu. Di episode kali ini kita tuh mau bahas tentang salah nggak sih punya cita-cita yang tinggi bersama Mas Fajrul, yang di pertemuan sebelumnya aku udah kenalin bahwa Mas Fajrul ini dulu pernah jadi Presma FK UGM 2015 dan sekarang sedang lanjut S2 juga di UGM gitu. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembicaraan nih. Nah, ngomong-ngomong nih ya Mas, tema kali ini kan kita tentang cita-cita gitu ya Mas. Boleh dong ceritain untuk program ataupun rencana cita-cita Mas ke depan itu seperti apa gitu Mas? Boleh diceritakan? Gantian lah, Bagas dulu lah. Aduh, kok langsung dilempar ke jadi saya? Sekarang satu mes ini, jadi sekarang gantian lah kan, dari kemarin kayaknya diawali dari aku, terus kemudian nanti Bagas tambahi. Jadi kalau di episode kali ini kayaknya mungkin dari Bagas dulu nih sebagai host, nggak apa-apa nih, kira-kira terkait pertanyaan tadi mungkin bisa dijawab oleh Bagas dulu nih, karena aku juga pengen kepo nih, kenapa kok harus jauh-jauh kuliah ke Jerman, kan pasti punya target atau cita-cita tertentu yang ingin dicapai gitu. Oke, ini sangat mengejutkan sekali ya saudara-saudara sebenarnya. Bahkan mungkin bisa diawali dari situ, kenapa kok pengen kuliahnya di luar negeri? Kan di Indonesia juga kampus banyak, melimpah juga. Dan kenapa kok keluar negerinya memilih Jerman? Kan banyak juga negara-negara di luar negeri yang mungkin kualitas pendidikannya juga nggak kalah kayak Jerman. Misalkan di UK, Netherlands, Sweden, atau US, atau Australia, atau bahkan Singapura and US tuh juga udah bagus sebenarnya. Gimana Mas Bagas? Jadi ngomong-ngomong tentang cita-cita nih, jujur cita-cita aku itu jadi duta besar Indonesia di Jerman. Jadi itu memang cita-cita aku banget dari dulu gitu. Amin. Amin ya Allah, amin. Nah, ngomong-ngomong sedikit cerita kita ke masa lalu gitu. Dulu pas aku SMA, aku berambisi banget untuk kuliah di UGM pada awalnya. Kenapa seperti itu? Aku saat itu hanya berorientasi bahwa salah satu universitas terbaik itu kan salah satunya UGM. Dan dengan aku punya privilege sebagai lulusan UGM, aku bisa sedikit demi sedikit menapaki tangga untuk menuju cita-cita aku. Nah, pada awalnya aku berasumsi seperti itu. Ada suatu momen di mana aku itu ngerasa kayaknya kalau aku cita-citanya tinggi banget sebagai duta besar Indonesia di Jerman, aku pun harus menapaki sebuah tangga yang otomatis lebih tinggi pula gitu. Kalau ibaratnya kita mau ke piramida yang di Mesir tingginya seperti itu, sedangkan tangganya itu kecil-kecil banget, rasanya butuh waktu yang amat sangat lama untuk seperti itu. Nah, pada akhirnya aku waktu itu agak memikirkan untuk kuliah di luar negeri, dan pada akhirnya aku memilih Jerman sebagai landasan untuk aku melanjutkan pendidikan. Alasan yang pertama sih yang benar-benar mungkin hampir semua yang kuliah di Jerman itu memilihnya ya karena mungkin pertama Habibie Effect. Jadi karena pendahulu kita yaitu almarhum Pak Habibie itu benar-benar sukses, dan di sini dia punya banyak sekali sumbangsih yang luar biasa, bukan hanya untuk Indonesia maupun dunia penerbangan gitu. Nah, tetapi aku ini di bidang yang lain gitu Mas. Aku anak sosial, anak IPS, dan aku ingin bergeraknya itu di bidang ya sosial gitu, hubungan internasional gitu.
Nah, di samping itu, kemampuan bahasa Inggris aku, Mas, jujur aku kurang, Mas. Dan aku kayak mencari sebuah alternatif bahasa lain dan yang memang bahasa tersebut punya kekuatan di Eropa gitu. Dan pada akhirnya aku pun memilih Jerman. Dan alasan yang kedua kenapa milih Jerman, karena biaya kuliah di Jerman itu amat sangat terjangkau. Dan di sini pun bisa dibilang itu biaya pendidikan gratis untuk S1. Jadi kita hanya untuk pengeluaran sehari-hari aja, kayak misal untuk kosan, biaya makan, dan lain-lain memang itu sendiri gitu. Dan itu sangat menjangkau saya banget, dompet saya. Dan dibandingkan kalau kuliah di Australia ataupun Singapura yang itu living cost-nya itu benar-benar mahal banget dan rasanya belum siap untuk seperti itu. Nah, ada juga yang menawarkan sebuah opsi beasiswa ya, tapi alangkah sangat tidak aku inginkan untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena jelas ada keterikatan sebuah MOU ya. Ya semuanya harus berlaku seperti itu dan aku tidak ingin terikat seperti itu. Aku punya program sendiri dan aku punya target-target sendiri dan insya Allah dengan target-target tersebut aku juga ingin mencapai karirku ke depan lebih baik gitu. Nah, untuk cita-cita dalam hal pendidikan, aku udah merangkai beberapa rencana ke depan. Jadi kayak misal aku pengen S1-nya itu ambil BWL. BWL itu Betriebswirtschaftslehre. Jadi itu tuh kayak manajemen perusahaan gitu, ekonominya. Dan aku harapannya ingin lulus itu kerja di Mercedes-Benz. Kenapa? Karena di situ luar biasa banget untuk perusahaan otomotif di sini. Dan aku ingin lanjut untuk masternya itu aku ambil Volkswirtschaftslehre. Volkswirtschaftslehre itu untuk sebuah ranahnya ekonomi kebijakan, karena aku orang sosial dan aku suka sekali dengan hal-hal sebuah kebijakan. Jadi aku pengen mendalaminya di jurusan ini dan harapannya aku bisa masuk untuk bekerja di pemerintahan Jerman. Tahan dulu. Dan aku ingin melanjutkan doktoral aku, S3 aku tentunya di Jerman juga dengan jurusan yang sama, VWL. Dengan harapannya ketika aku udah punya pengalaman kerja di Mercy, punya pekerjaan di pemerintahan Jerman, aku bisa punya peluang untuk bisa join di Europa Union. Jadi yang persekutuan Eropa gitu. Terus aku juga punya rencana juga biar bisa masuk ke PBB gitu. Dan aku ingin banget, Mas, ini kayak chill atau salah satu goals-nya aku pengen banget jadi guru besar profesor di Jerman. Dan itu kayak mungkin menjadi dasar aku ingin memantaskan diri aku buat Indonesia gitu loh, Mas. Jadi dalam arti tuh aku ingin menggali sedalam-dalamnya baik ilmu finansial, pengalaman dan wawasan aku dengan Jerman, dengan Eropa, dan diharapkan semua hal tersebut bisa menunjang aku ketika aku ingin jadi duta besar Indonesia di Jerman gitu. Jadi kayak pada akhirnya tangga aku tuh gede gitu untuk mencapai itu. Karena Jerman di Eropa ya itu amat sangat kuat ekonominya gitu, menunjang semuanya. Jadi aku sangat realistis banget di sini bahwa aku berkeinginan dengan jalan ini insya Allah aku bisa mencapai apa yang aku inginkan gitu, Mas. Ya begitulah kurang lebihnya insya Allah. Sekali ya jawabannya ya. Itu tadi pengen kerja di Mercedes tuh karena prestisnya atau cuannya itu? Aduh, dua-duanya sih sebenarnya. Soalnya jujur sekali Anda ya. Kan di samping kita memikirkan tentang ya prestis juga kita cuan harus tetap main sih. Soalnya di sini gajinya memang lumayan, Mas. Yang part time aja tuh kan gajinya per jamnya. Sedangkan ini tuh Mindestlohn di sini di Berlin ada yang 9, ada yang di Coburg ini bisa sampai 11 sampai 12 euro per jam. Itu dikali tuh udah banyak banget kalau dirupiahkan. Jadi memang aku pengen gali semuanya sih, pendidikan, duit, dan
semuanya gitu lah. Oke. Dari Jerman. Oke. Nah, tapi memang saya kira tadi kok udah mantap banget gitu ya Mas Bagas ya. Saya malah menarik pengen menanyakan terkait dengan quarter life crisis nih nantinya. Apakah masa-masa itu tuh sudah dilewati saat mungkin kemarin dari lulus SMA sampai kemudian sampai Jerman, ataukah sebenarnya masih merasakan itu di beberapa momen tertentu? Oke. Jadi kalau tentang ini ya Mas, sebenarnya aku tuh berprinsip ya sebenarnya ini nggak boleh sih, kayak aku tuh kalau aku mau aku harus dapat itu Mas. Sebenarnya nggak harus kayak gitu sih. Jadi aku memang dari semester 2 itu kelas 12 aku berkeinginan banget buat kuliah di Jerman. Dan banyak sekali sebuah rintangan yang benar-benar itu naik turunnya banget. Mulai dari ada lockdown karena corona, terus juga beberapa kali aku ujian bahasa nggak lulus Mas. Terus juga beberapa kali pun visa pernah ditolak, terus juga ada keterlambatan tentang dokumen dan lain-lain seperti itu yang menjadikan kayak why ini kok sekompleks ini untuk aku bisa dapat itu. Tapi aku ibaratnya kuda nih Mas. Aku kalau misal jalan ke depan, aku nggak ngeliat samping-samping Mas. Aku pengen yang di depan ya aku ngeliatnya di depan doang. Aku nggak peduli di sampingnya aku ada apa. Jadi ya udah aku jalan aja. Aku akan mendekati semua hal yang menunjang aku untuk dapat itu gitu loh Mas. Itu aku sih gitu. Jadi keras kepala memang kayak gitu sih. Jadi ya memang yang namanya quarter life crisis memang sedikit-sedikit aku udah mengalami sih kayak gitu. Tapi masih belum banget sih. Gitu. Nah, tapi gini nih Mas. Menarik ya. Kita mungkin akan kulik di malam ini kali. Oke. Nah, itu kan tadi dari sisi aku nih Mas. Kalau menurut dari Mas sendiri itu gimana nih? Tolong dong ceritain gantian tentang cita-cita Mas itu gimana, terus problematikanya gimana, dan mengenai quarter life of crisis ini Mas. Oke. Ya, makasih banget Bagas. Kita alhamdulillah bisa ketemu lagi ya dengan teman-teman, dengan sobat muda, ya kan. Tidak semua orang melakukan perencanaan dengan baik, karena karakter orang itu kan beda-beda. Ada yang kemudian dia suka banget plan sesuatu rinci, detail. Ada yang kemudian yaudah secara garis besar. Ada yang kemudian orangnya tuh benar-benar ibarat kata tuh mengalir gitu loh, seperti air. Jadi kalau misalkan di depan ada peluang ini ya ambil gitu. Kalau misalnya A ya jadi A, kalau B ya jadi B gitu kan. Ya betul. Tapi kalau kita berbicara masalah cita-cita atau plan, kalau aku pribadi aku tipe orang yang pertama ya. Jadi memang suka banget bikin life plan kayak gitu kan. Bahkan sering juga memperbaharui dalam beberapa waktu tertentu kayak gitu. Ya kalau cita-cita ke depan memang kenapa kok aku daftar magister dan itu di bidangnya kesehatan masyarakat ya. Di prodinya aku health policy management, minatnya manajemen rumah sakit gitu, karena memang nggak pengen jadi klinisi gitu kan. Terus kemudian ke depan pengennya kalau aku menjadi seorang akademisi gitu. Tapi selain akademisi aku juga pengen jadi konsultan di bidang manajemen rumah sakit dan juga seorang businessman. Kenapa? Karena sebenarnya aku itu suka banget mengorganisir sesuatu ya. Jadi dari mulai SD sampai dengan saat ini kayak hampir tiap tahun tuh gak pernah lepas dari amanah untuk mengorganisir suatu, dari mulai paling kecil mungkin di kelas gitu ya, sampai kemudian di organisasi, dan sampai sekarang di organisasi yang mungkin lingkupnya lebih luas kayak gitu. Jadi saya juga punya keinginan untuk menjadi seorang politisi guys kayak gitu. Apalagi kalau secara garis turunan gitu ya. Jadi kakek saya dari ayah itu juga seorang DPRD
Dan kemudian saat saya pengen meneruskan perjuangan beliau di bidang politik, jadi sebelum ke politik saya ingin persiapkan diri insan yang baik melalui jalur akademisi. Jadi harapannya menjadi seorang politisi itu politisi yang memang sudah tahu konsepsi dan juga kondisi di lapangan kayak gitu loh. Jadi ketika nanti kita membuat suatu kebijakan tuh nggak ngawur, tapi benar-benar bisa berdasarkan data, bisa berdasarkan evidence kayak gitu. Agar nanti kebijakan yang kita keluarkan itu ya sesuai kayak gitu. Terus kemudian kenapa kok selain dosen sama konsultan juga pengen bisnis, jelas ya. Yang namanya politik itu unit cost-nya itu juga tinggi gitu kan. Jadi saya juga pengen ketika nanti saya terjun ke politik, target saya itu di usia 40 tahun. Jadi 40 tahun pengennya masuk ke politik praktis gitu. Nah di usia itu juga saya pengennya ketika masuk ke politik secara finansial itu feel kayak gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, seorang politisi yang dia masuk ke arena politik praktis tapi secara finansial dia belum stabil, yang terjadi apa? Ada beberapa kemungkinan ya kan. Salah satunya adalah untuk melakukan korupsi. Itu jelas kayak gitu. Apalagi kita di politik dalam arti untuk kampanye, untuk program itu mau banyak kayak gitu. Apalagi kalau konsep politiknya masih yang seperti ini di sistem yang saat ini di Indonesia gitu ya. Dia memang seperti itu. Jadi ya tadi itu kenapa saya pengen finansial juga stabil dulu, karena insya Allah gitu ya, mohon doa dan juga semoga gitu kan tidak tergoda untuk kemudian melakukan praktek-praktek yang tidak dapat dibenarkan kayak gitu. Yang ini istilahnya juga lagi ramai juga nih guys di Indonesia. Sekarang katanya koruptor itu di beberapa media sudah diganti nih, bukan koruptor lagi tapi maling ya kan. Karena ya itu tadi, ketika kita mengistilahkan koruptor terus kemudian kita hina dan lain sebagainya, yang harusnya hukumannya berat, terus akhirnya majelis hakim namanya membuat hukumannya kok agak ringan gitu ya, padahal korupsinya itu suatu hal yang ya nggak cuma besar secara nilai ya, tapi juga pelanggarannya berat secara moral gitu ya. Terus ya itu sih, karena memang kalau saya dari dulu memang berprinsip seperti bahasan di minggu lalu ya, bahwa sebaik-baiknya manusia itu kan bermanfaat orang lain, yang berdampak untuk orang-orang sekitar, yang kemudian punya legacy yang bisa kita tinggalkan. Yang kemudian kata guru saya, bisa kamu hidup itu ketika lahir kamu menangis, orang-orang di sekitarnya tersenyum karena menyambut kamu, tapi ketika kamu mati kamu tersenyum, orang-orang di sekitarmu menangis karena kehilangan. Nah, gitu. Terus gini nih Mas, dalam hal berorientasi tentang cita-cita nih Mas, terkadang nih Mas, ketika kita cerita tentang cita-cita kita atau rencana kita ke orang-orang di sekitar kita, terkadang kita mendapati sebuah stigma atau anggapan bahwa kalau ngomong jangan tinggi-tinggi deh, ntar jatuhnya sakit kayak gitu. Kalau dari sudut pandang Mas sendiri, itu menanggapinya gimana? Ya itu saya kira orang-orang yang mengatakan kayak gitu mungkin bisa jadi dia iri terhadap pencapaian orang lain, insecure, ya sedang mengalami insecure, dan juga ingin menularkan virus insecure-nya itu ke teman-teman yang jadi ingin menyalurkan, ingin ya menyebarkan virus-virus pesimis ke teman-teman yang lain kayak gitu. Karena memang kata guru saya ya, mungkin guru kita semua, karena tahu ya Habib Abdul Hadi itu kan pernah menyampaikan itu bahwa bermimpilah setinggi langit, kalaupun nanti jatuhnya di antara bintang-bintang. Kalau dulu sih beliau mencontohkannya ya, kalau misalkan kamu sebagai pribadi, kamu harus bermimpi biar bisa jadi pribadi yang akhlaknya, ilmunya kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib kayak gitu. Nggak nyada ya, minimal kayak ulama siapa kayak gitu loh. Jadi begitu juga dengan bercita-cita untuk meraih hal-hal di karir kayak gitu kan, atau mungkin dalam hal finance kayak gitu kan, atau bahkan mencari jodoh gitu kan. Sering tuh kayak gini juga Mas Bagas. Ini kita udah pembahasan salah satunya
quarter life crisis ya. Jadi salah satunya misalkan kalau kita ngomongin karir gitu ya, saya pengen jadi politisi gitu ya. Di life plan saya tulis ya tinggi sekalian gitu. Jadi saya pengen jadi DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD daerah, itu ya urusannya Gusti Allah gitu. Betul. Yang penting kita sudah berani untuk bermimpi, kita udah punya niat baik, jadinya seperti apa nanti Gusti Allah yang akan kayak gitu. Oke. Nah, terus masalah quarter life crisis ya, itu saya kira tadi juga yang sempat saya tanyakan ke Mas Bagas. Jadi memang quarter life crisis itu kayaknya hampir sebagian besar, nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga saya kira di luar negeri juga gitu. Mungkin teman-teman, mungkin Bagas juga nantinya kalau pas kuliah gitu, Mas di Jerman yang usianya mungkin di antara 17 sampai 25, cobalah ditanya, pernah nggak mengalami quarter life crisis? Saya yakin mungkin pernah gitu, cuma memang kadang tiap orang waktunya berbeda-beda kayak gitu. Kayak saya sampai saat ini masih terkadang mengalami quarter life crisis kayak gitu. Kenapa? Karena beberapa hal ada target-target yang kemudian akhirnya harus saya sesuaikan kayak gitu. Kayak misalkan contohnya di usia segini, dulu saya pernah nyatet di life plan bahwa saya itu sudah menikah kayak gitu. Di usia segini saya sudah pernah mencatat di life plan sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan sendiri, tapi kenyataannya belum. Nah, itu kan jujur sempat membuat insecure gitu loh. Oh iya, benar. Ketika kita melihat teman-teman kita yang mungkin satu angkatan atau satu umur, satu letting lah ya, kalau itu mereka yang sudah kita pandang unggul lah. Mereka udah punya rumah sendiri, sudah menikah ya kan, terus posisinya di karir sudah ini kayak gitu. Tapi ya itu tadi, sebenarnya dengan kita membandingkan diri dengan orang lain itu pun sudah tidak adil menurut saya gitu. Bahwa ya setiap orang pasti uniknya masing-masing kayak gitu. Dan yang namanya hidup itu kan juga bukan perlombaan ya kayak gitu. Dan walaupun kalau kata Nietzsche ya, filsuf Jerman, itu juga ya yang namanya manusia itu wajar kalau punya kehendak untuk kemudian berpuasa kayak gitu. Berpuasa tuh ya artinya lebih segalanya lah di antara orang lain kayak gitu Mas Bagas. Jadi memang saya kira kalau quarter life crisis dialami mungkin oleh orang di dunia, tapi memang jangka waktunya atau periodenya mungkin beda-beda gitu. Barangkali malah itu tadi yang saya bilang, Mas Bagas sudah selesai dengan quarter life-nya, sedangkan saya malah kemudian belum. Ya tadi itu ya tetap fokus pada plan kita masing-masing gitu kan, dan jangan membandingkan diri dengan lain gitu. Soalnya kalau udah ke tahap membandingkan diri dengan orang lain, ya takutnya kita nggak akan pernah bisa bersyukur gitu. Kalau misalkan suatu ketika kita mencapai titik yang lebih tinggi daripada orang yang kita bandingkan itu, ya bisa jadi itu akan menimbulkan penyakit hati yang kedua, yaitu kesombongan. Tapi menarik banget sih dari jawaban Mas tadi tentang anggapan atau sikap kita terhadap yang namanya kalau ngomong jangan tinggi-tinggi deh dan lain-lain seperti itu. Jadi di samping itu, kalau menurut Mas sendiri nih, seberapa penting sih Mas support system bagi kita gitu? Dalam arti itu ya bisa keluarga ataupun sahabat atau orang yang spesial bagi kita gitu. Kalau menurut Mas sendiri itu gimana? Jadi kalau masalah support sangat-sangat penting sekali sih pengaruhnya, karena memang support system itu kan ada yang dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar ya. Support system dari dalam diri ya itu tadi yang mungkin di luar forum ini tadi kita udah sempat diskusi ya, terkait dengan bagaimana kita menjaga positive thinking. Mungkin selain positive thinking juga harus bisa memandang orang lain itu juga positif gitu, bahkan memandang orang lain itu lebih baik dari kita, itu agar kita kemudian tidak terjebak dengan
nafsu atau misalkan perasaan yang merasa kita lebih tinggi dari orang lain, yang kemudian nanti bisa sakit hati berupa sombong, iri, dengki dan lain sebagainya. Nah, selain itu masalah internal tadi itu support system. Kita kan juga perlu support system eksternal tadi yang sudah mungkin Bagas sampaikan gitu ya, yaitu orang lain tuh mulai dari mungkin pasangan kita nanti, kemudian nanti keluarga kecil kita, anak-anak, terus orang tua kita, adik kakak kita, dan sahabat-sahabat kita maupun orang-orang lain, tetangga yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Dan masalah eksternal ini juga saya kira tidak hanya menyangkut dengan manusia ya, tapi bisa juga menyangkut hal-hal lain seperti materi kayak gitu, finance ya, terus kemudian privilege kayak gitu kan. Jadi mungkin kita akan bahas di forum yang berbeda terkait dengan privilege kayak gitu kan, karena menurutku itu untuk masalah cita-cita juga sangat menentukan. Privilege, orang dalam, koneksi, ya kan? Kayak gitu loh. Sorry, tadi ada yang kelewat di yang internal ya. Tadi yang internal itu juga selain masalah kita bagaimana cara mengatur pola pikir, saya kira, dan hati ya, saya kira mungkin yang kadang orang lain lupakan adalah kita terus salah kesehatan yang kadang orang itu lupa untuk perhatikan kayak gitu. Apalagi kalau kita berbicara saat ini dan masa depan, penyakit non-communicable disease seperti diabetes, kemudian hipertensi atau darah tinggi dan jantung, itu saya kira beberapa penyakit yang patut diwaspadai kayak gitu. Karena ya penyakit NCDs itu kelihatannya memang suatu penyakit yang tidak seganas kanker, tumor gitu dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mereka malah kemudian bisa bunuh kita secara perlahan dan bahkan bisa jadi lebih cepat kalau misalkan kita tidak aware terhadap kesehatan. Oke, terus memang benar banget sih Mas. Terkadang yang namanya kondisi emosional kita kan naik turun gitu ya Mas. Dalam arti ketika kita punya sebuah ambisi mendapatkan suatu hal. Jadi kayak misal dalam jalannya kita pas awal-awal lagi naik nih kondisi kita, dan ada fase di mana kita tuh lagi turun dan kayak ngerasa kita tuh gak berarti banget, gak guna banget, dan kita butuh banget lingkungan sekitar kita, support system kita untuk naikkan kita lagi ke atas gitu. Jadi kayak bisa dibilang ya penyemangat kita gitulah ya Mas. Soalnya tuh kadang jujur kalau aku sendiri sih ya Mas, kalau pengalaman aku, beberapa orang aku ceritakan tentang cita-cita aku, program aku ke depan kayak gini. Dan aku menemukan banyak sekali reaksi atau perlakuan terhadap ceritanya aku gitu. Jadi ada yang bisa dibilang itu seperti yang udah dibilang tadi, kalau ngomong jangan tinggi-tinggi, satu-satu dulu lah, santai, mengalir aja. Ada yang bilang seperti itu. Dan ada seseorang yang bilang tuh kayak benar-benar ya hayu diwujudin, bisa kok bareng-bareng, bisa buat wujudkan semua itu. Dan itu tuh kayak bikin ada orang yang percaya sama apa yang kita inginkan gitu loh Mas. Dan kadang dengan adanya orang yang seperti itu, ketika fase kita lagi gak baik, akhirnya dengan kita ada suara dari si orang tersebut, itu kayak bikin emosional kita kembali pulih, kita kembali naik lagi, rasa confident kita, terus juga itu memang benar-benar menurutku sih penting banget sih yang namanya support system gitu. Tapi kalau support system paling ini terbaik gitu ya selama ini di kehidupanmu tuh siapa? Atau apa? Kalau jujur sih ya Mas, jelas kalau orang tua sih ya memang sudah tidak perlu dibicarakan lagi ya. Tapi alhamdulillah sih
dari aku sih selalu punya kayak orang yang benar-benar dia naikin aku banget gitu ketika aku lagi turun gitu. Jadi kayak ya gitulah Mas, kurang lebihnya gitu. Itu tahu pacar itu. Oke. Skip lah. Aduh, nggak mau dibahas. Itu Mas Walis. Jadi sebenarnya ya mungkin kalau Bagas itu kan juga baru banget mulai kuliah gitu. Menemukan sahabat itu ketika saat di kuliah gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kalau kita sekolah ya pas SD, SMP, SMA gitu, nemu orang yang kita bisa dekat itu kan gampang banget. Maksudnya sahabat gitu ya. Itu gampang banget karena memang sering banget kegiatan bersama dan punya banyak peluang waktu itu, kemudian sering berinteraksi bersama akhirnya connect gitu. Tapi ketika kamu menemukan orang-orang yang masih setia support kamu di masa-masa kuliah, karena masa-masa kuliah itu kan masa-masa kita dituntut untuk belajar mandiri gitu kan, lebih individualis lah kalau ceritanya. Tapi ketika ada beberapa orang yang masih istilahnya setia gitu loh, mau mendengarkanmu, mendengarkan masalahmu bareng-bareng, memecahkan masalah yang sedang kamu alami, itu kasih support yang tentunya positif gitu ya, dan kemudian bisa membangkitkan semangat tadi yang seperti Bagas cerita. Kalau aku boleh bilang sih ya jangan sia-siakan orang-orang kayak gitu tuh bisa jadi langka dan bisa kita anggap sebagai sahabat-sahabat kita yang mungkin akan terus selalu kasih support ke kita ya apapun yang kita lakuin. Biasanya kalau nemuin sahabat di masa-masa itu nanti bakal lebih lama, karena ya itu tadi istilahnya dengan konsep yang sangat individualis kayak gini kalau di Indonesia ya, tapi kemudian kita bisa menemukan suatu kebersamaan dengan beberapa orang, 1, 2, 3 orang tertentu yang kemudian menjadi seorang menurutku jangan sia-siakan mereka. Nah, terus menurut Mas sendiri sih, ada sebuah pesan atau wejangan tersendiri nggak buat teman-teman dalam hal bercita-cita nih Mas? Oke. Kalau masalah terkait cita-cita ya, yang pertama kalau boleh menyarankan itu, kalau punya keinginan atau suatu cita-cita itu jangan lupa ditulis ya. Dan ditulis itu kan bahasa sekarang nggak harus nulis di buku gitu lah, bisa nulis di handphone atau tablet atau diketik, misalkan entah itu platformnya Word atau presentation kayak gitu kan, jangan lupa untuk ditulis gitu. Kenapa? Karena salah satu kekuatan tulisan itu kemudian akan mensupport untuk selalu ingat gitu loh, bahwa kita punya target seperti ini, kita punya cita-cita seperti ini. Jadi kalau nantinya mau malas-malasan untuk menuju ke sana, itu akan selalu terngiang-ngiang gitu. Jadi kalau boleh saran sih, cita-citalah setinggi langit, jadi biar kalaupun jatuh masih tetap di bintang-bintang. Dan selain itu ya jangan lupa untuk ditulis gitu terkait dengan cita-cita atau lainnya. Dan mungkin yang terakhir pastinya ya, doa orang tua itu udah luar biasa banget kayak gitu. Kalau sampai bapak ibu, apalagi terutama ibu ya, udah mengangkat tangan untuk kita tuh insya Allah hasilnya akan luar biasa lah. Oke, ya begitulah teman-teman untuk pembahasan salahkah punya cita-cita tinggi untuk kali ini. Ya kurang lebihnya memang nggak salah dalam hal bercita-cita. Yang penting kita harus berkonsekuensi atas apa yang mau kita inginkan gitu. Jadi kalau kita pengen suatu hal tapi hanya cuma ngomong sih, ya itu bisa dibilang hanya sebuah angan-angan aja gitu. Kayak Habib Novel tuh kayaknya pernah deh di
ceramah itu antara orang yang hanya punya angan-angan sama orang yang bercita-cita gitu. Jadi kalau kita punya cita-cita ya kita action gitu untuk menunjang hal tersebut. Kalau kita cuma diem aja sih ya itu siapapun juga bisa gitu sih. Oke, terima kasih Mas untuk sharing kita hari ini. Banyak sekali ilmu dan wejangan yang jujur ini masuk ke aku banget sih Mas, karena ibaratnya aku masih menapaki satu demi satu jenjang karir aku gitu loh Mas. Kalau kayak Mas sendiri kan ya Mas udah mau S2 nih, udah lagi jalan S2 dan Mas udah beberapa tangga itu udah tertapaki nih, dan sedangkan aku ini masih belia sekali untuk ke arah tujuan aku. Jadi ya aku minta motivasi, dukungan, serta doa dari Mas itulah. Oke. Sama-sama, aku juga selalu minta doanya. Sebelum ditutup tadi, aku sangat mengamini banget sih yang tadi Bapak sampaikan lewat quotes-nya Big Novel gitu ya, bahwa kalau misalkan kita cita-cita ya segera action agar tidak hanya menjadi angan-angan kayak gitu kan. Bahkan minimalnya yaitu tadi ditulis tadi itu. Jadi kalau misalkan sudah punya rencana ya ditulis kayak gitu, terus kemudian diagendakan kayak gitu. Misalkan saya pengen di sesuatu kayak gitu ya, misalkan beli barang X kayak gitu, ya sudah direncanakan waktunya, mau beli di bulan ini kayak gitu. Berarti kalau misalkan setiap bulan penghasilan kita segini, kita harus nabung segini. Jadi akan ada action lanjutan gitu loh untuk kemudian menuju ke sana. Walaupun ya tidak bisa jadi lebih cepat atau bisa jadi lebih lama. Kalau masalah lebih cepat atau lamanya kita serah. Menurut saya itu sudah bukan ranahnya kita. Betul. Itu ranahnya Tuhan. Jadi ranahnya kita sebagai seorang manusia ya tadi itu. Jadi yang penting kita sudah mau berkapasitas diri, kemudian kita berdoa sebaik-baiknya. Hasil akhirnya, jadi kita lebih tadi penekanannya adalah prosesnya gitu loh, berjuang di prosesnya. Hasil akhirnya seperti apa, itu sudah bukan wewenang kita lah. Jadi itu sudah ke wewenang Gusti Allah. Tapi yang pasti ketika kita meminta sesuatu yang baik, percayalah itu akan dikabulkan oleh Allah, entah sesuai dengan target yang kita ingin, atau bisa jadi lebih cepat, atau bisa jadi lebih lama. Lebih lamanya itu pun bisa jadi nanti kita yang akan menikmati anak cucu atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Oke. Siap. Salam sukses Mas. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.